motor Honda identik dengan motor 4 tak dan identik dengan motor yang irit. Tapi bagi generasi 70 80 ada Honda 2 tak, karena belum banyak orang yang tahu Honda 2 tak itu seperti apa. Nah, salah satu contohnya Honda 2 tak itu yang ada di depan saya. Motor yang ada di depan saya ini adalah motor NSR RR keluaran tahun 2001. Nah, ini adalah generasi kedua. Kalau generasi pertamanya itu adalah NSR R. Yang ada di depan saya NSR RR tahun 2001. Kemudian setelah itu keluar lagi NSR RRW. Dia bentuknya, lampu depannya sudah sama seperti NSR SP, tapi yang membedakan adalah armnya atau lengan ayun ini masih double arm, ayun 2. Kemudian setelah NSR RRW keluaran terakhir adalah NSR SP Special Production, di mana ciri khasnya adalah dia memakai lengan ayun tunggal atau lengan ayun banana. Nah, untuk teman-teman yang memang belum tahu, NSR RR ini adalah produk dari Honda Thailand, di mana masih memakai teknologi 2 tak. Karena zaman-zaman dulu untuk gas emisi buang itu tidak ada aturannya, jadi motor 2 tak di mana-mana masih ada, termasuk motor Honda ini. Dan NSR RR ini termasuk salah satu motor yang langka. Kenapa? Karena di Indonesia hanya sekitar 200 unit saja yang beredar di Indonesia. Jadi memang sangat langka sekali, dan dari sekitar 200 unit itu paling tidak hanya sekitar ya 50-60%-nya lah yang beredar di Indonesia. Yang lainnya mungkin ya sudah menjadi usia tua atau bagaimana. Nah, untuk motor saya sendiri NSR RR ini masih dalam kondisi yang baik, namun memang ada beberapa part yang sudah saya ganti supaya terlihat lebih kekinian. Seperti contohnya saya ganti sok depan yang tadi yang teleskopik, saya ganti jadi shock upside down. Kemudian untuk pengerem depan saya pakai produk aftermarket yaitu RCB Racing Boy dari Malaysia, sehingga untuk pengereman sangat mumpuni sekali, sangat pakem sekali. Begitu juga untuk kopling depan saya pakai hidrolik, sama produknya juga aftermarket dari RCB Racing Boy. Untuk rem belakang juga, pengereman juga sudah saya ganti memakai produk dari RCB Racing Boy. Jadi saya bukan fanatik terhadap suatu merek, tapi dengan kecepatan yang bisa mencapai 100 km per jam lebih, karena di speedometer tertulis sampai 220. Saya paling kencang saya pernah pakai motor sampai 140, dan itu belum masuk ke persneling 6, masih persneling 5 saya pakai. Jadi memang sangat kencang sekali. Jadi untuk pengereman juga harus yang mumpuni. Nanti kita ulas bagian satu persatu bagian daripada motor ini ya, oke? Kalau saya suka sekali melihat motor ini karena mungkin generasi 70-80 masih ingat film Andy Lau yang pakai motor NSR yang waktu balapan itu. Nah, motor begini yang dipakai Andy Lau waktu itu. Untuk yang membedakan NSR R dengan seri RR yaitu lampu depannya. Lampu depannya ini kalau untuk RR bentuknya bundar. Kemudian untuk mereknya, untuk originalnya itu Stanley mereknya, Stanley. Nah, ini masih originalnya Stanley. Tampilannya dari belakang, untuk lampunya juga belakang bundar. Terlihat racing sekali ya. Aslinya shock yang dipakai oleh NSR RR ini masih teleskopik, tapi ini sudah saya ganti dengan upside down. Juga untuk remnya saya sudah pakai hidrolik. Saya pakai produk dari RCB Racing Boy dari produk Malaysia. Untuk kopling juga sudah saya pasang
kopling hidrolik sama mereknya dari RCB, supaya pengereman dan kopling sangat enteng. Untuk rem belakang juga sudah saya upgrade dengan produk yang sama dari RCB, Racing Boy Malaysia. Untuk knalpot masih originalnya. Di sini teman-teman bisa melihat masih ada merek Honda. Terus di sini ada nomor serinya. Nih. Kemudian di sini tulis NSR 150 RR, jadi masih orisinil. Teknologi di Honda NSR ini ada yang disebut dengan RC valve. Nah, RC valve itu cara kerjanya hampir sama dengan keysnya di Ninja. Jadi pada saat putaran mesin putaran atas, RC valve itu akan bekerja atau seperti memberikan tenaga tambahan untuk motor ini pada saat kecepatan tinggi. Untuk pendingin ya teman-teman, motor ini memakai teknologi berpendingin air atau radiator, pakai radiator. Jadi produk dari Honda dulu pakai radiator, dan memang motor-motor 2 tak yang produk dari Honda dulu masih memakai radiator. Untuk shock absorbernya juga saya pakai dari produk New Racing Project. Nih teman-teman bisa lihat New Racing Project, dimana bisa kita setel ya untuk ribbonnya. Bisa nih teman-teman bisa lihat, kalau kita putar ke kanan ini dia H atau hard, kalau kita putar ke kiri dia akan soft, jadi semakin lembut. Jadi untuk ribbonnya semakin lembut. Oh ya, satu lagi tipsnya untuk teman-teman, ini motor pasang saja voltmeter, jadi teman-teman bisa melihat berapa voltase dari aki motor itu. Jadi kalau memang voltasenya tambah lama bukan tambah besar, berarti akinya tidak mengisi, tidak ada kerusakan. Nah, jangan dipaksa motornya. Tips untuk teman-teman yang punya NSR, untuk aki tolong diperhatikan, karena untuk servo maupun pengapiannya dari NSR ini dia bergantung kepada aki, jadi jangan sampai akinya tekor. Di sini saya memakai aki, ya, mungkin teman-teman bisa ngeliat ya, warnanya kuning begini. Aki dari mereknya Motobed, jadi memang saya rasakan lebih awet lah ini, walaupun agak mahal sedikit tapi ya lebih awet. Untuk catnya ini masih orisinilnya dari 2001 sampai sekarang, cuman memang ada namanya umur, beberapa bagian catnya sudah ada yang kusam ataupun ada yang menggembung, tapi secara keseluruhan catnya masih bagus. Oh iya, karena saya pakai upside down, shock upside down ini, maka untuk spakbor depan juga harus diganti, karena aslinya kan spakbornya spakbor teleskopik, jadi spakbor yang aslinya tidak bisa dipakai. Untuk pelek, baik pelek belakang maupun pelek depan sudah saya ganti pakai CBR 4 tak all, CBR all yang 4 tak. Kenapa saya ganti pakai pelek CBR all? Karena CBR all peleknya tapaknya lebih lebar ketimbang pelek bawahannya NSR RR, dan juga untuk pemasangannya tidak ada yang dirubah, plug and play. CBR all yang 4 tak dengan NSR RR sama, jadi tinggal plug and play. Kemudian untuk bannya saya pakai ukuran 130 70, ringnya 17, dan untuk mereknya saya pakai produk dari Michelin. Nah, bedanya piringan cakram CBR all dengan NSR RR ini, dia lebih besar diameternya untuk CBR all-nya, dan otomatis untuk pengereman juga akan semakin maksimal. Untuk push step saya sudah ganti dengan karbon. Selain
racing look, juga dia lebih ringan dan kuat. Jadi rekan-rekan bisa mencontoh untuk mengganti footstepnya ya. Oke ya teman-teman, sekian dulu video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat. Kalaupun kurang jelas silakan tinggalkan komentar di kolom komen. Nanti pasti akan saya jawab. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan, kita diskusikan nanti. Karena bagi pecinta motor 2 tak, pengetahuan untuk motornya itu penting. Kenapa saya bilang begitu? Karena untuk perawatannya kita harus tahu supaya motor namanya motor 2 tetap harus dirawat. Oke, salam Two Trucks.